Media video animasi berbasis pendekatan saintifik materi getaran gelombang kelas 8. Capaian pembelajaran. Fase D. Peserta didik memahami hubungan konsep usaha dan energi, pengaruh kalor dan perpindahannya terhadap perubahan suhu, gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, gejala kemagnetan dan kelistrikan, untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian getaran. Kedua, peserta didik mampu menganalisis konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu mengukur periode dan frekuensi suatu getaran. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gelombang. Kelima, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis gelombang. 6. Peserta didik mampu mengukur periode dan frekuensi gelombang. 7. Peserta didik mampu menjelaskan cepat rambat gelombang. Serius banget liatin jamnya. Aku penasaran sama bandulnya. Kenapa bandulnya? Geraknya bolak-balik terus gitu loh. Oh, getaran maksud kamu? Getaran. Iya, getaran kan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang dalam periode tertentu. Hah? Maksudnya? Lihat deh, awalnya posisi bandul di titik A, terus lewatin titik B, dan sampai di titik C, terus balik lagi ke titik A. Itu dihitung satu getaran. Nah, dari titik A ke C adalah simpangan terjauh, disebutnya amplitudo. Selain itu, getaran juga punya frekuensi dan getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Apa sih amplitudo getaran itu? Amplitudo getaran merupakan simpangan terjauh dari titik seimbang. Periode dan frekuensi getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran disebut periode getaran yang dilambangkan dengan T. Untuk mengukur periode getaran digunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan T per N. Keterangan. T besar sama dengan periode getaran satuan, sekon. T kecil sama dengan waktu satuan sekon. N sama dengan jumlah getaran. Contoh soal. Pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah besar frekuensi dan periode getaran tersebut. Jawab diketahui N sama dengan 50. T sama dengan 10 sekon. Mencari frekuensi dulu. F sama dengan N per T sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5 Hz. Setelah itu mencari periode. T sama dengan 1 per F sama dengan 1. Bagi 5 sama dengan 0,2 sekon. Kalau gitu, coba hitung soal ini. Di soal ini udah diketahui jumlah getarannya 1 dan waktunya 4 detik. Yang ditanya adalah frekuensi dan periode getaran. Hitung frekuensi dulu kali ya. Dan sekarang periode. Periodenya udah ada di soal tuh. Hah? Mana? Itu loh, jelas banget. Satu getaran 4 detik. Wah, iya juga ya. Tapi aku mau pastiin lagi pakai rumus. Wih, sama. Ya iya dong. Pindah yuk. Udah bosan di sini. Ayo aja sih kataku teh. Suara kursi dari mana tuh? Entah. Bikin kaget aja deh. Pertama suara kursi, tapi nggak ada kursi. Terus sorotan lampu bisa nyampe sini, padahal langit-langitnya tinggi. Cil, itu kan pengaruh gelombang. Ada getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Bunyi kursi tadi termasuk gelombang mekanik. Dia merambat lewat medium udara. Sedangkan sorotan lampu termasuk gelombang elektromagnetik. Dia merambat tapi nggak pakai medium apa-apa. Secara matematis, panjang satu gelombang ditulis dengan simbol lambda. Gelombang ada dua jenis. Pertama, gelombang transversal, yang getarannya tegak lurus dengan arah lambat.
merupakan karakteristik gelombang transversal, di mana arah getarannya, osilasi, tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang tersebut. Dengan demikian, partikel-partikel medium yang digerakkan oleh gelombang bergerak secara vertikal atau horizontal, sedangkan gelombang itu sendiri merambat secara horizontal atau vertikal. Contohnya, jika tali digoyang vertikal ke atas dan bawah, gelombang akan merambat secara horizontal. Contohnya gelombang cahaya, tali, dan air. Gambarannya begini. A adalah titik awal gelombang. Garis putus-putus adalah amplitudo. ABC adalah bukit gelombang. Lawannya CDE, lembah gelombang. Satu gelombang atau satu lambda sama dengan satu bukit dan satu lembah. Kedua, gelombang longitudinal, yang getarannya sejajar dengan arah rambat. Dalam gelombang longitudinal, partikel-partikel medium bergerak maju mundur atau bergetar searah dengan arah perambatan gelombang. Contohnya gelombang bunyi, pegas, dan sismik. Gambarannya begini. Ini rapatan, ini regangan. Masing-masing nilainya setengah lambda. Jadi kalau mau satu lambda, harus ada satu rapatan dan satu regangan. Hubungan antara A, cepat rambat, gelombang, frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Hubungan antara cepat rambat gelombang, frekuensi, periode, dan panjang gelombang dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F5V sama dengan lambda per T. Keterangan, V sama dengan cepat rambat gelombang, meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang, meter. T sama dengan periode, sekon. F sama dengan frekuensi, hertz. Contoh soal 1. Sebuah gelombang dengan panjang gelombang 5 cm memerlukan waktu 0,01 sekon untuk menempuh satu panjang gelombang. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Penyelesaian. Diketahui, lambda sama dengan 5 cm diubah menjadi meter sama dengan 0,05 meter. T sama dengan 0,01 sekon. Yang ditanya adalah, rumus V sama dengan lambda dibagi T. Jawab, V sama dengan lambda bagi T. Lambda sama dengan 0,05 dibagi T sama dengan 0,01 sama dengan 5 meter per sekon. Setelah mempelajari materi tersebut, silahkan untuk mengerjakan kuis materi getaran gelombang, lalu presentasikan ke depan kelas. 1. Sebuah benda bergetar 70 kali dalam waktu 2 sekon. Berapakah frekuensi dan periode benda tersebut? 2. Pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah besar frekuensi dan periode getaran tersebut. 3. Suatu bandul digantung dan digetarkan selama 40 sekon, kemudian bolak-balik sampai 20 kali getaran. Tentukan periode getaran bandul tersebut. 4. Sebuah gelombang dengan panjang gelombang 5 cm memerlukan waktu 0,1 sekon untuk menempuh satu panjang gelombang. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Kelima, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 4 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,4, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Sekian, terima kasih.